إلى المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, qul salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga Rasulullah sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, kita masih berada di dalam bab fadilah menunaikan zakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa menunaikan zakat dapat membersihkan jiwa dan harta. Membersihkan jiwa, membuat hati bersih, mendekat ke Allah, bersih dari hati yang kotor, dari rasa hasad dan dengki. Itu pemberian Allah. Membersihkan harta, karena di dalam harta ada milik orang lain, yaitu milik fakir dan miskin. Dengan menunaikan zakat, kita telah mengeluarkan hak-hak orang miskin yang bercampur di dalam harta kita. Itu maksud membersihkan harta. Dan yang terakhir kita bahas, kita sedang bahas tentang fadilah berikutnya, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat telah menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bahwa ada siksa yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran kepada orang yang tidak membayarkan zakatnya. Hari ini akhirat adalah cerita, dunia adalah nyata. Nanti ketika kita telah meninggal dunia, maka akhirat menjadi nyata dan dunia menjadi cerita. Jadi ketika di akhirat, bahkan dari alam barzakh, kita mulai bercerita sesama kita, perjuangan kita menampakkan kaki ke masjid, perjuangan kita mengeluarkan harta zakat, perjuangan kita menafkahi anak dan istri. Itu semua jadi cerita. Namun hari ini, inilah kenyataan. Kejamaah Allah, cerita Allah yang sudah kita bahas yang pertama, yaitu mereka yang tidak membayarkan zakatnya nanti di akhirat akan disetrika di dahi mereka, di lambung dan di punggung mereka. Itu yang telah kita bahas. Jadi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat, maka tunggu disetrika oleh Allah. Allah kalau sudah mengatakan sesuatu, la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan melanggar janji sama sekali. Jadi semua isi Al-Quran itu hanya kata-kata, namun semuanya adalah fakta yang akan terjadi. Jadi Allah kalau mengatakan, menceritakan azab, itu bukan maksud Allah ingin mengatakan bahawa di antara kalian wajib terkena azab. Jadi bukan bermaksud mengatakan ini neraka, jangan sampai rugi dicipta harus ada isinya. Itu bukan ke situ maksudnya. Tapi Allah ingin mengatakan ini neraka, siksanya begini, menjauhlah dari neraka ini. Kita sudah gambarkan minggu yang lalu, lembu saja tahu menjauh dari api. Lembu saja tahu menjauh dari api. Masa kita tidak tahu menjauh dari api? Makanya Allah katakan mereka seperti binatang ternak, badhum Allah, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi benar-benar Allah akan setrika dari lempengan yang diambil dari neraka. Jadi disetrika di sekutur tubuh. Dayamun wa dayahya, tidak mati, tidak hidup. Itu tipe siksaan di neraka. Tapi nanti bagi khusus kaum muslimin yang mukmin, mereka akan mati. Jadi ada hadis
Yang tidak mati, tidak hidup selama-lama, itu orang kafir. La yamutu fiha wa la yahya, itu orang kafir. Jadi baru hampir mati dihidupkan, baru terasa hidup dimatikan, belum mati hidup lagi terus. Khalidina fiha abadan. Tapi mukmin ada hadis, saya tidak hafal lagi materinya, tapi saya bisa tunjukkan. Itu ada perkataan Nabi, kita yang berdosa, ini kita yang mukmin kalau meninggal dalam keadaan membawa dosa, macam-macam dosa, ya. Membawa hutang untuk mati, itu dosa. Kalau sudah selesai siksa, dicocokkan dengan berapa besar dosa, maka dia dimatikan oleh Allah. Khusus mukmin dimatikan. Jadi menjadi arami di dalam neraka, tidak lagi merasakan azab, menjadi aram dalam neraka. Nah, selesai siksa, sudah cocok dengan pembalasan siksa, lalu kemudian baru diangkat menuju ke neraka. Namun jangan berfikir, oh begitu ceritanya, berarti bisa diangkat, kita enggak dapat lagi siksa setelah cocok. Fikirkanlah satu hari sama seperti 1000 tahun. Itu yang harus dipikir. Jadi jangan merasa aman dengan, oh nanti diangkat juga. Jangan merasa aman, karena tidak sanggup tahan, tidak sanggup menghadapi siksa, tidak sanggup. Baik, itu siksa pertama bagi orang yang tidak membayar zakat. Kemudian siksa neraka yang kedua bagi orang yang tidak membayar zakat adalah ditusuk dengan besi yang panas dari api neraka. Tadi digosok, kemudian ditusuk. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Qala kuntu fi nafarin min Quraisy famarra Abu Zar faqala. Kata Al-Ahnaf, saya pernah berada di tengah-tengah kaum Quraisy, lalu kemudian lewatlah Abu Zar Al-Ghifari, dan beliau berkata, apa kata Abu Zar? Basyiril kanizin bikayyin fi dhuhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyin fi aqfalihim yakhruju min jibahihim. Kata Abu Zar, kabarkan berita gembira kepada orang yang tidak membayar zakat. Apa kabar gembiranya? Mereka nanti akan ditusuk dengan besi dari punggung mereka tembus ke lambung mereka, dan yang di antara mereka akan ditusuk dari tengkuk mereka tembus ke keningnya ila jibah. Jadi ada yang ditusuk dari punggung belakang tembus ke lambung, ke perut depan. Ada yang ditusuk dari tengkuk, dari belakang lehernya tembus ke keningnya. Jadi bukan tembus ke mulutnya, tembus ke keningnya. Berarti posisinya posisi tusuk, main tusuk mereng. Tusuk tapi ke atas. Subhanallah. Dan ini tentu Abu Zar mengatakannya dari hasil yang dia dengarkan dari Rasulullah. Karena tidak mungkin Abu Zar berani mengatakan yang gaib kecuali dengan pengetahuan yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ini juga dikuatkan oleh hadis yang lain juga dari Abu Zar. Beliau berkata, basyiril kanizin, kabarkan berita gembira. Dan ini maksud kabarkan berita gembira lil ihanah, untuk mengejek, untuk menghinakan. Jadi kasih tahu kabar gembira. Biradfi yuhma alaihi fi nari jahannam. Summa yudha alaihi yusumma yudha ala halamati sadyi ahadihim hatta yakhruju min nughdi katifihi wa yudha ala nufdi katifihi hatta yakhruja min halamati sadyihi yatazalzal.
Kata Abu Zar, sampaikan berita gembira kepada orang yang menyimpan harta, tidak membayarkan zakatnya, bahawa batu-batu akan dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu diletakkan di puting dada mereka, sehingga keluar batu itu dari pundak mereka. Lalu diletakkan di pundaknya, sehingga keluar dari dadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan tubuh mereka yatazalzal, bergetar menahan rasa sakit. Nah, ini tipe penyiksaan kedua bagi orang yang tidak membayar zakat. Nah, coba meneka Allah. Kita teringat cerita tentang burung yang Allah utus untuk menjaga Kaabah. Maka Allah menyebutkan bahawa dia membawa batu dari api neraka, hijaratan min sijil, dan batu itu dalam tafsir para ulama mengatakan sebesar kacang hijau, dia berada di kaki burung yang Allah utus. Burung itu bukan bernama ababil, karena ababil itu maksudnya berombongan. Burung itu tuyur, iaitu burung gereja yang ada yang sekitaran kita, cicim biasa. Allah amankan kaki mereka dari rasa panas, lalu Allah izinkan mereka melempar batu. Kalau baca sirah Nabawiyah, semua sirah menggambarkan itu dengan riwayat-riwayat yang sahih, itu begitu dilemparkan, tembus dari kepala penunggang-penunggang kuda dan gajah sampai ke tanah. Jadi tembus seperti meleleh begitu saja. Semua mati di tempat, kecuali Abraha. Silakan baca sirah, Abraha tidak mati di tempat. Abraha membawa luka, berjalan sedikit-sedikit melarikan diri sampai ke Yaman, di negaranya sendiri. Di Yamanlah dia kehabisan segala-galanya. Jadi tubuhnya terkikis sedikit-sedikit. Jadi Allah biarkan dia mati dalam keadaan berada di negaranya. Untuk apa? Ahli tafsir mengatakan itu hikmah. Allah ingin mengatakan kepada penduduk Yaman, lihat hasil dari pemberontakan yang raja kalian lakukan. Dulu kan nggak bisa difoto. Kalau bisa diambil kamera, itu kan bisa difoto, dibuat video, kirim ke Yaman. Karena dulu nggak bisa, Allah kirim betul-betul itu. Jenazah itu Allah kirim betul-betul ke Yaman. Dia matinya di negaranya, dilihat oleh penduduknya. Ini hasil berani menyerang Kaabah. Jadi jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu di dunia sudah kita lihat. Jadi di dunia sudah kita lihat, Allah mengatakan mereka tercampak-campak, seperti dimakan ulat, seperti daun dimakan ulat, tercampak-campak. Maka di akhirat lebih dahsyat. Kenapa? Karena memang tempat asalnya. Ini efek daripada tidak membayar zakat. Kemudian azab ketiga yang Nabi gambarkan dalam hadis bagi orang yang tidak membayar zakat, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ataahu Allahu malan, barang siapa yang Allah berikan harta untuknya. Nah, ini kalimat frasa pertama, yang Allah berikan harta. Jadi fahamilah bahawa yang kita dapat itu Allah berikan. Yang kaya-kaya hari ini itu Allah yang berikan. Yang punya perusahaan, punya bisnis, itu semua datang dari Allah. Falam yu'addu zakatahu, dan mereka tidak membayarkan zakatnya. Musidadahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Nanti semua harta yang mereka tahan, Allah akan jelmakan harta itu menjadi seekor ular jantan aqra. Aqra itu yang kulit kepalanya rontok karena terlalu banyak bisa, sampai merontokkan kulit kepalanya sendiri. Kata Rasulullah. Nah, kemudian lahu zabibatan, di dua sudut mulutnya mengeluarkan busa. Jadi karena mau tumpah itu racun, sampai terus-terusan mengeluarkan racun dari dua bibirnya, dari ujung dua bibirnya. Lalu kemudian
yutawwaqahu yaumal qiyamah, itu nanti digantungkan di lehernya, yaitu leher orang yang tidak membayar zakat di hari kiamat. Summa ya'khuzu bil hazamatai, bi hazamatai yakni bisidqai, lalu kemudian ular itu mematuk dengan kedua mulutnya. Summa yaqul, lalu dia berkata, jadi ular itu berbicara mengatakan, ana maluka, ana kanzuka, akulah hartamu di dunia, akulah yang engkau simpan di dunia. Summa tala, lalu ular itu membaca ayat Allah, la yahsabanna alladhina yabkhaduna bima atahumullah min fadlihi yaumal qiyamah. Janganlah mereka mengira orang-orang yang menyimpan harta itu baik untuk mereka, tapi buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Semua harta yang hari ini ditunda zakatnya, tidak dibayarkan, digantungkan di lehernya di hari kiamat. Maksud digantung rupanya bukan lagi berbentuk harta, bukan lagi berbentuk emas, bukan lagi berbentuk rupiah, tapi berbentuk ular. Dan ular itu suja' al-aqra, ular yang besar, jantan, dan penuh dengan racun. Inilah yang terjadi nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.